Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Semangat pagi ya. Betul. Di hari Jumat ini. Semangat pagi karena sebentar lagi mau weekend nih besok ya. Iya, meskipun sebentar lagi mau weekend, tapi tetap harus semangat dan semoga informasi-informasi yang akan kita hadirkan pada pagi hari ini juga dapat memberikan asupan pengetahuan terbaru ya untuk pemirsa khususnya yang lagi bersiap berangkat kerja ataupun kegiatan Betul lain. sekali. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Angelika Devagal. Inilah Lintasan News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial IS terjadi di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya, tersangka ditangkap di pondok daerah perkebunan milik warga saat bersembunyi di atas loteng. Beginilah suasana penangkapan IS, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di perkebunan milik warga daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka ditangkap di Nagari Kayu Tanam Kamis sore saat bersembunyi di atas loteng rumah kosong milik warga setelah selama hampir 2 pekan buron. Tersangka yang pernah ditahan dalam kasus pelecehan dan narkotika ini langsung digelandang ke Mapolres Padang Pariaman untuk menjalani penyidikan. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan tersangka diburu polisi sejak 11 hari lalu dan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 7 hari terakhir. Tepat tadi jam 3 sore kami berhasil mengamankan dan menangkap tersangka yang sampai saat ini dicari, dan benar sesuai dengan pelaku, sesuai dengan identitas dan gambar yang kami miliki. Pada Senin lalu, IS terlihat warga sempat berkeliaran di sebuah gubuk tidak jauh dari tempat kejadian perkara dan membuat resah warga. Polisi dan warga pun mengepung lokasi tersebut dan mengerahkan anjing pelacak, namun IS berhasil meloloskan diri. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan, ditemukan tewas terkubur dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana di daerah Gubuk, Padang Pariaman pada 8 September lalu. Keberadaan korban diketahui setelah 2 hari pencarian oleh warga. Sebelum kejadian, korban berjualan gorengan keliling, namun tidak seperti biasanya sampai tengah malam korban tidak pulang, sehingga membuat keluarga dan warga mencarinya. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat babak belur dihajar warga usai kepergok mencuri helm milik seorang pengemudi ojek online. Ya, pelaku diamankan petugas Satpol PP dan langsung dibawa ke kantor polisi. Seorang pria menjadi bulan-bulanan warga usai kepergok mencuri helm milik pengemudi ojek online yang sedang terparkir di Jalan Insinyur Haji Juanda Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Warga yang geram beberapa kali melancarkan pukulan ke arah pelaku. Beruntung pelaku langsung diamankan petugas Satpol PP yang kebetulan sedang berada di lokasi kejadian. Petugas Satpol PP ini langsung memisahkan pelaku dari kerumunan massa. Peristiwa bermula saat korban yang merupakan pengemudi ojek online sedang duduk menunggu orderan. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai sepeda motor datang dari arah Jalan R. Samsudin langsung mengambil helm yang diletakkan di motor. Korban yang mengetahui helm miliknya diambil pelaku langsung berteriak hingga mengejar pelaku. Saat diamankan ditemukan 4 helm yang disimpan di dalam kantong kresek yang diduga helm hasil curian. Nggak lama ada si Amang Gojek duduk di situ, motornya ditaruh di atas. Nah, selang berapa menit disangkanya yang ngambil helm itu yang parkir, pada si Amang Gojek gitu kan. Jadi kelihatan udah gitu helmnya diambil, langsung dibawa lari. Si Amang Gojek itu ngejar sampai katanya ke Bunut. Terus si malingnya balik lagi ke sini. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Cikole untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini kasus pencurian helm tersebut masih dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Cikole. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi tawuran antar 2 kelompok geng remaja di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.
kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam. Akibat aksi ini, seorang remaja berinisial MR 17 tahun alami luka sayatan senjata tajam di wajah dan masih menjalani perawatan medis. Aparat Polsek Cengkareng yang mendapat laporan segera menangkap pelaku penganiayaan MA 19 tahun di rumah kerabatnya. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam yang disimpan di belakang lemari pakaian. Sementara hasil penyelidikan, aksi tawuran dilakukan kedua kelompok remaja ini setelah berjanjian di media sosial. Mereka bersepakat mencari atau bertemu kelompok lawan, yakni remaja Bolak Gembok RW 06 Cengkareng Barat. Dari aksi tawuran tersebut mengakibatkan satu korban atas nama MR mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian mulut. Kini pelaku harus mendekam di tahanan Mapolsek Cengkareng dan dijerat Undang-Undang tentang kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Ratusan warga mengepung seorang pria, MM, yang nekat melakukan aksi begal dekat lapak pedagang kusen di Jalan Subur Baru, Duri Pulau, Gambir, Jakarta Pusat. Hasil interogasi, pelaku ternyata pecahan Brimob yang pernah berdinas di Kelapa II Depok. Aksi begal dilakukan pelaku dan rekannya dengan berpura-pura sebagai polisi dari unit narkoba. Keduanya memepet motor korban lalu meminta menepi untuk digeledah. Pelaku lalu menuduh korban akan membeli narkoba. Nahas, korban segera melakukan perlawanan sambil meminta pertolongan saat sepeda motornya akan dibawa hingga warga berdatangan. Pelaku pun tertangkap sementara rekannya kabur. Ngakunya saya samperin, ngakunya ini apa? Dari Polda, dia bawa narkoba. Gitu. Oh, kiranya dia bawa narkoba ini sebagai polisi. Terus si korban dia minta tolong saya dibegal gitu. Motor saya ada sama dia. Oh, modusnya dia sebagai polisi. Polisi yang akan mengevakuasi pelaku sempat dihalangi warga yang geram dan ingin menghakimi pelaku. Namun dengan penjagaan ketat, pelaku segera dievakuasi ke Mapolsek Gambir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Viral keributan antara istri sah saat menggerebek suaminya di rumah pelakor di Desa Tasikmalaya, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Si istri, Diana Ekawati, terlibat cekcok dengan wanita pelakor, EL. Akibat keributan ini, warga berdatangan berusaha melerai. Saat cekcok terjadi, anak pelakor BE sempat melakukan penganiayaan kepada korban. Korban pun membawa kasus ini ke meja hijau. Namun hasil sidang menyatakan wanita pelakor tidak bersalah, sedangkan anaknya divonis percobaan kurungan 3 bulan penjara. Saya sudah memberikan kesaksian, masa kesaksian korban 0%, malah kesaksian pelaku yang dianggap berapa persen. Kesaksian saya sendiri yang menyatakan si Bella menari sampai luka dan bercak darah ada. Si Nopi sampai ini cacat loh, cacat ini. Dibilang tidak ada luka ini. Terus si Eli Yunita itu menarik tangan saya sampai di sini biru semua, kan sudah ditampakkan oleh para jaksa. Tapi kenapa dibiarkan? Saat ini korban hanya pasrah dengan putusan hakim yang dirasa sangat mengecewakan dan dianggap tidak adil. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, Ainus melaporkan. Kamera CCTV merekam bocah perempuan kelas 6 SD, Angel Kirana Nahampun, 12 tahun, saat terakhir sebelum dilaporkan hilang oleh keluarganya di Kalideres, Jakarta Barat. Anak pasangan Sabarudin Nahampun dan Derita Sehaan ini dikabarkan tak pulang sejak Senin 15 September lalu. Sang ayah pun berusaha mencari dengan berjalan kaki menyusuri lokasi terakhir anaknya terlihat, karena siang sebelum hilang anaknya sempat berbicara dengan temannya Novi ingin bertemu seseorang di kawasan wisata Kota Tua. Bahkan anak kedua dari 3 bersaudara ini sempat menanyakan bis jurusan kota pada seorang satpam. Mau ke Las Tua lewat mana ya, di mana ya begitu. Jadi kata satpamnya, oh kalau mau ke Las Tua dek, Kota Tua, oh harus naik busway dari sini, katanya satpamnya. Oh iya Pak, soalnya kita mau janjian sama teman begitu. Nah karena mungkin kebetulan anak kita.
Keluarga hanya bisa berdoa agar anaknya diberi keselamatan. Selain itu, keluarga juga sudah melaporkan ke Polsek Kalideres Jakarta Barat dan berharap anaknya bisa kembali ke rumah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria Akbar 24 tahun tertangkap basah saat mengintip dan merekam mahasiswi yang sedang mandi di Asrama Putri, Jalan Meranti, Makassar. Aksi pelaku terbilang nekat lantaran dilakukan di siang hari saat aktivitas mahasiswa tengah ramai. Penghuni asrama yang memergoki aksi pelaku segera turun dari lantai 2 lalu menangkapnya. Pelaku sempat berusaha kabur namun bisa dihentikan. Pelaku tak bisa mengelak lantaran isi galeri handphonenya terdapat rekaman korban yang sedang mandi. Pelaku dan barang bukti segera diserahkan ke polisi untuk menjalani pemeriksaan. Pasca kejadian, korban mengalami trauma berat. Sementara pengelola asrama segera menutup lubang ventilasi toilet tempat pelaku mengintip dan merekam video. Memang betul bahwa ada seorang perempuan yang sementara mandi dalam keadaan tanpa busana. Dengan itu pelaku merekam, kemudian peristiwa itu ternyata dilihat oleh beberapa rekan mahasiswa lain yang sementara berada di tempat lain, lalu dilakukan pengambilan gambar terhadap kegiatan yang pelaku yang Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Pornografi dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyusvin melaporkan.